مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Imam Abdul Qahir Al-Jurjanji. Pada suatu hari di kota Jurjan, lahir seorang anak dari keluarga biasa yang kelak menjadi ulama besar, masyhur dan terkenal. Karya-karyanya menjadi sumber rujukan, banyak menjadi objek kajian para cendekiawan dan para sarjana Islam. Beliau adalah Abu Bakar Abdul Qahir Al-Jurjanji. Abdul Qahir dikenal sebagai pelopor atau muassis sekaligus pencetus ilmu balaghah. Ia yang lahir di salah satu kota Iran ini berasal dari keturunan Persia. Para pakar sejarah lantas tidak menuliskan tahun kelahirannya. Hal itu memunculkan sebuah a priori bahwa keluarganya bukanlah dari keturunan bangsawan. Selain itu, keluarga Abdul Qahir bukanlah kalangan yang cukup terpandang, bahkan tidak mempunyai kedudukan yang krusial di wilayah Jurjan. Beliau terlahir dari keluarga yang sederhana. Keluarganya berkehidupan sebagaimana mayoritas masyarakat Jurjan pada waktu itu. Hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, bahkan keluarga Abdul Qahir terbilang sebagai golongan yang miskin. Sebab itulah yang menjadikan ia tidak pernah keluar dari Jurjan untuk menimba ilmu kepada para pembesar ulama dan tokoh-tokoh cendekiawan muslim di masanya. Ia hanya belajar kepada guru-guru besar yang bermukim di kota Jurjan. Sejarawan mencatat bahwa Abdul Qahir belajar pada Abu Husain Muhammad bin Al-Hasan bin Abdul Waris Al-Farisi An-Nahwi dan Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjanji. Terkhusus nama terakhir sebagaimana sejarawan masih meragukan pertemuan mereka berdua. Di bawah bimbingan Abu Al-Husain, Abdul Qahir mengaji, memahami dan mendalami ilmu-ilmu gramatika Arab. Sosok Abu Al-Husain merupakan murid dari Abu Ali Al-Farisi, seorang pakar bahasa sang penulis kitab Al-Idhah dalam ilmu nahwu. Terdapat dugaan dan indikasi yang kuat bahwa Abu Al-Husain mengajarkan kitab Abu Ali Al-Farisi tersebut kepada murid-muridnya. Sehingga hal itu membuat Abdul Qahir terpengaruh dan memberikan perhatian serius terhadap mahakarya Abu Ali Al-Farisi tersebut. Sampai di sini, Abdul Qahir lantas mensyarahkan kitab itu menjadi 30 jilid yang ia namai dengan Al-Mubdi. Selanjutnya, ia meringkas kembali kitab tersebut menjadi 3 jilid yang dinamai dengan kitab Al-Muqtasid. Sedangkan Abu Al-Hasan Al-Jurjanji adalah seorang alim dan sosok sastrawan yang sangat berkompeten. Ia memiliki beberapa karya ilmiah, salah satunya Al-Wasatah Baina Al-Mutanabi wal Husumi. Bahkan Al-Yaqut, salah seorang pakar sejarah, menghadirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Abu Qahir membaca sekaligus mengkaji kitab Al-Wasatah kepada Abu Al-Hasan secara tatap muka dan komprehensif, atau talaki mubasyaratan. Lewat perantara ini, Abu Qahir meneguk samudra keilmuan Abu Al-Hasan. Terdapat komentar menarik yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Al-Badawi. Ia meragukan ketersambungan keilmuan antara Abu Qahir Al-Jurjanji dan Abu Al-Hasan Al-Jurjanji. Sebab Abu Al-Hasan wafat pada tahun 392 Hijriah,
sedangkan Abdul Qahir wafat pada tahun 471 Hijriah. Secara tinjauan logis, jika Abdul Qahir mengambil sanad ilmu dari Abu Al-Hasan, maka Abdul Qahir sudah tentu terlahir sebelum Abu Al-Hasan wafat, minimal di usia 15 tahun sebelum Abu Al-Hasan wafat, sehingga ia mampu berguru dan menguasai keilmuan Abu Al-Hasan yang dikenal alim dan luas cakrawala berpikirnya itu. Dengan demikian, Abdul Qahir lahir pada tahun 377 Hijriah dan hidup selama 90 tahun. Al-Jurjanji hidup pada masa kajian-kajian Al-Quran, telah merambah berbagai segi. Untuk sekadar menyegarkan kembali ingatan bahwa sebelum Al-Jurjanji telah ada sejumlah ulama yang mencurahkan perhatian ijaz di dalam Al-Quran, antara lain Al-Jahiz, Ibnu Qutaibah, Ar-Rumani, Al-Khattabi, Al-Bakilani, dan lain-lain. Mereka telah menciduk sesuatu dari sumber mata air kesusastraan yang dapat membantu mereka memahami hakikat ijaz di dalam Al-Quran begitu besar sehingga dia menulis setidaknya 3 buku yang secara spesifik berkaitan dengan ijaz Al-Quran, yaitu Dalail Al-Ijaz, Asro'al Balagoh, dan Ar-Risalah Asy-Syafiyah. Nah, jika dicermati pendapat-pendapat Al-Jurjanji terkait persoalan al-ijaz Al-Quran dalam ketika bukunya tersebut dapat dikatakan menjadi 2 topik besar. Yang pertama, bahwa daya mukjizat Al-Quran terletak pada kebalagohannya. Yang kedua, bahwa balagohnya Al-Quran terletak pada nazmnya. Dengan demikian, bahwa al-ijaz Al-Quran terletak pada nazmnya. Kedua prolog ini menurut Al-Jurjan sangat jelas dan tidak ada yang menyangkal atau membantahnya, kecuali orang-orang bodoh. Al-Jurjanji berpendapat bahwa orang-orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW dengan menerima tantangan untuk menciptakan tandingan Al-Quran adalah cikal bakal ilmu balagoh dan model-model yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh para penulis yang datang kemudian adalah para pengikut yang mendapatkan ilmu balagoh dari mereka, dan tidak ada satupun pengikut tersebut yang mencapai kemampuannya, apalagi mengalahkan mereka. Menurut Al-Jurjan, ini terlihat dari kondisi masyarakat Arab yang menerima wahyu Al-Quran dan tantangan untuk menentang, dan dari perkataan mereka ketika Al-Quran diturunkan dan ditantang sangat banyak. Untuk mendukung konstruksi teori nazamnya, Al-Jurjanji juga mencontohkan ayat kedua Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata-kata dalam redaksi ayat ini mengandung 2 jenis makna, yaitu kata seperti alham berarti pujian atau syukur yang paling tepat untuk hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna nahwu seperti al-ibtida, al-ikhar, al-fi'liyah, al-mauliyah, al-zafiriyah, dan sebagainya. Di samping itu semua, teori kritik sastra yang dikembangkan Al-Jurjanji juga berpangkal pada keindahan ekspresi. Keindahan ekspresi dimulai dari pemilihan kata yang tepat, akurat, padat, dan bermakna. Kesesuaian struktur dengan gramatika dan keselarasan internal redaksi dengan makna yang dikehendaki juga menjadi kriteria dalam mengkritisi karya sastra Arab. Kritikan sastra juga disyaratkan mampu melihat relasi kontekstual al-alaqah al-siyakiyah yang terjadi akibat adanya kesesuaian antara kaidah nahwu dan unsur-unsur kalimat dalam menilai ekspresi yang pada gilirannya mengekspresikan nilai-nilai emosional atau perasaan. Hakikat nazm menurut Al-Jurjanji adalah membentuk ungkapan, menyatakan ungkapan dengan fasih kepada penutur sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan penutur sampai pada penerima. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa sesuatu bentuk ekspresi yang maknanya tersampaikan kepada penerimanya. Oleh karena itu, dalam menyampaikan suatu ungkapan, penutur harus memperhatikan keteraturannya, maknanya. Jadi, hakikat teori nazm Al-Jurjanji menekankan pada hubungan antara pengucapan dan makna dalam struktur kalimat yang serasi dan seimbang. Seperti terlihat pada ayat-ayat syair yang mengikuti kaidah wazan dan kaidah arid. Nazm adalah penerapan kaidah nahwu
Untuk mengubah suatu klausa dengan nazm, kata-kata dapat dirangkai menjadi terbitan yang indah, baik, bermakna, dan komunikatif, yang memberikan pengertian kepada orang lain. Tujuan akhir merumuskan teori nazam adalah yang pertama, mengetahui rahasia keindahan dan kefasihan balaghah, prosa, dan puisi. Dan yang kedua, mengetahui aspek-aspek indah Al-Quran seperti keindahan dan keselarasan penyampaian, keindahan struktur, kedalaman makna, serta kemudahan dan kealamian ekspresi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.